Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimatul Haya dari SMP Bahrul Ulum Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih kegiatan donor darah. Penasaran? Yuk simak berikut ini. Nah, donor darah adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Tindakan donor darah sukarela dibagi menjadi dua. Yang pertama, tindakan donor darah sukarela atau DDS adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Yang kedua, donor darah pengganti atau DDP adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Jenis golongan darah dibagi menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan O. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam dan perlu transfusi darah. Apa aja sih syarat untuk menjadi pendonor darah? Yang pertama, laki-laki atau wanita yang berusia 18 hingga 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kilo. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 hingga 180 mm dan diastolik 50 sampai 100 mm. Yang keenam, tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, kanker, ginjal, atau paru. Yang ketujuh dan yang terakhir, bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Apa aja sih manfaat menjadi pendonor darah sukarela? Yang pertama, mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang kelima, meningkatkan jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk donor darah? Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk donor darah antara 7 sampai 15 menit, tergantung pada beberapa banyak darah yang diambil, kekentalan darah, dan besar kecilnya pembuluh darah. Adapun total waktu dari saat mulai mendaftar hingga donor darah sampai selesai adalah sekitar 25 sampai 30 menit. Tentu saja tergantung berapa banyak orang yang mendonor darah serta kapasitas tempat tidur atau kursi donor dan petugas yang tersedia. Berapa banyak sih darah yang diambil saat donor darah? Ada 3 ukuran kantong darah yang digunakan, yaitu untuk pengambilan darah HI 250 cc, 350 cc, dan 450 cc. Ketentuan berapa banyak darah donor akan diambil tergantung pada berat badan, yaitu maksimal 10,5 cc darah per kilogram. Bagaimana caranya kalau mau donor darah? Caranya sangat mudah, tinggal datang aja ke unit transfusi darah PMI kota atau kabupaten terdekat, atau datang ke event-event dengar darah yang sedang diselenggarakan di suatu tempat dengan mobil unit atau NU. Pendonor datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan transfusi darah. Langkah-langkah dalam proses ini adalah registrasi. Anda akan diminta untuk menunjukkan kartu identitas seperti KTP, SIM, paspor,
dan kartu donor jika Anda memiliki dan mengisi formulir pendaftaran seputar identitas diri, termasuk nomor kitas donor jika Anda adalah pendonor rutin. Pemeriksaan kesehatan, petugas pelayanan akan mewawancarai Anda seputar riwayat kesehatan dan penyakit Anda. Pada tahap ini, tekanan darah, kadar hemoglobin, suhu tubuh, dan nadi Anda akan diukur. Donasi donor darah dilakukan dalam posisi duduk atau berbaring dan dilakukan oleh petugas kesehatan profesional yang terlatih. Sebuah jarum steril akan dimasukkan ke kulit. Anda akan diberikan waktu diri dengan menikmati makanan dan minuman yang disediakan oleh petugas donor darah untuk mengisi kembali tenaga setelah kehilangan banyak volume cairan. Sebagai penghargaan terhadap para DDS PMI, memberikan piagam penghargaan kepada DDS yang telah menyumbangkan darahnya sebanyak 15 kali, 30 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali. Khusus untuk DDS 100 kali, PMI bekerja sama dengan Departemen Sosial memberikan penghargaan berupa Satya Lencana Kebaktian Sosial yang disematkan langsung oleh Presiden RI. Bagaimana setelah mengetahui tentang seputar donor darah, Anda tertarik? Yuk donor darah! Ayo donor darah, setetes darah Anda dapat menyelamatkan nyawa mereka.